Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa. Sekali lagi kami informasikan terkait dengan gempa yang terjadi, pemirsa, pada pukul 5.48 tadi pagi waktu Indonesia Barat, yang terjadi di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara. Ini update terkininya yang datanya yang sudah dilakukan pemutakhiran oleh BMKG yang sebelumnya menyatakan magnitudonya 7,3 tapi dimutakhirkan menjadi 7,6 magnitudo, pemirsa. Yang ini pusatnya berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara yang juga berdampak pada sejumlah wilayah lainnya. Sehingga memang ada sejumlah wilayah yang harus ditetapkan status siaga oleh BMKG, pemirsa. Adapun kalau kita melihat data yang dirilis atau disampaikan oleh BMKG dalam situs resminya, kekuatan gempa ini 7,6 magnitudo terletak di 129 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Dan salah satu wilayah yang terdampak yaitu di Manado. Kita akan kembali mengupdate bagaimana situasi terkini dan juga penanganan terkini untuk wilayah terdampak gempa di sana bersama dengan jurnalis Metro TV Amanda Komaling yang sudah bersama dengan Kapolresta Manado, Irham Halid. Selamat pagi. Amanda, bisa Anda sampaikan lagi bagaimana saat ini penanganan terkini di sana? Ya, terima kasih Mas Jason, dapat kami laporkan perkembangan terkini di wilayah hukum Polresta Manado semenjak 6.48 WITA tadi pagi. Begitu kami mendeteksi adanya gempa bumi dengan berkekuatan 7,3 skala Richter dan mendapatkan informasi bahwa akibat daripada gempa tersebut menimbulkan atau mengakibatkan adanya runtuhan daripada salah satu gedung di wilayah kami, yaitu gedung olahraga KONI Sario, dan reruntuhan dari gedung tersebut menimpa warga masyarakat yang berada di sekitar TKP atau sekitar gedung, dan yang bersangkutan setelah kita lakukan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan dinyatakan meninggal dunia atas nama Ibu Delce Lahia, berumur 71 tahun. Beliau kesehariannya menjual jajanan di dekat lokasi tempat kejadian gempa. Kemudian yang berikutnya, kami juga melakukan pendataan di wilayah kami. Ada beberapa gedung-gedung juga yang tinggi, termasuk rumah sakit yang mengalami keretakan pada dinding-dindingnya. Di antaranya Rumah Sakit Advent dan Siloam, itu kami lakukan pendataan. Dan di samping Ibu Delce Lahia yang dinyatakan meninggal dunia saat ini ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara, ada 2 korban lain lagi yang sudah kami identifikasi. Yang pertama yaitu Bapak Hadi Setiawan, berumur 54 tahun. Beliau pada saat kejadian gempa berada di sekitar TKP, dan pada bagian kaki beliau tertusuk benda tajam berupa paku yang merupakan bagian daripada puing-puing reruntuhan gedung KONI Sario. Kemudian yang berikutnya yaitu Ibu Rini Parlan. Beliau adalah pemilik foto pelangi yang beralamatkan di Sario juga. Mungkin karena paniknya beliau sehingga dari lantai 2 ruko foto pelangi beliau berusaha untuk mengevakuasi diri, meloncat dari lantai 2. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa setelah kita lakukan evakuasi terhadap yang bersangkutan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara, dilakukan foto ronsen, pada bagian tubuh beliau tidak ditemukan adanya fraktur ataupun patah tulang. Yang tadi disampaikan oleh Kabid Dokes Polda Sulawesi Utara hanya cuma akibat benturan pada saat beliau terjatuh atau meloncat dari lantai 2 foto pelangi tersebut. Kemudian pada kesempatan ini juga kami dari jajaran kepolisian dibantu dari Kodim 1309 Manado, kami melakukan pendataan, updating terhadap perkembangan situasi yang ada di wilayah hukum kami. Kemudian kami himbau melalui kesempatan ini kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang berada di wilayah hukum Polresta Manado agar tetap waspada, karena wilayah kita merupakan ring fire, area yang sering terjadi gempa bumi, sehingga sebisa mungkin dapat melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi pada diri sendiri. Kami tetap melakukan kegiatan patroli, pemantauan di wilayah pesisir, kemudian sembari melakukan
kegiatan public address menghimbau kepada seluruh warga masyarakat kami untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan terhadap dampak daripada bencana alam atau gempa bumi ini. Terima kasih. Baik, Pak Ilham, sembari masih melakukan pendataan di sana, tadi selain ada gedung-gedung yang mengalami keretakan termasuk rumah sakit, apalagi Pak fasilitas atau infrastruktur yang mungkin vital di sana yang juga terdampak di sana dan seberapa parah kondisinya Pak? Untuk sampai dengan saat ini baru itu Mas Jason yang kami dapat informasi dan berhasil kami datakan. Namun demikian kegiatan pendataan akan terus kami lakukan melalui jajaran kami di polsek-polsek. Dari personil kami saat ini sementara melakukan kegiatan pendataan. Baik, Pak Irham, kami lihat di visual tadi ada pasien-pasien dari rumah sakit yang bahkan harus keluar gedung begitu Pak untuk bisa mengamankan diri. Sejauh ini mereka diamankan di lokasi mana Pak? Untuk pasien-pasien yang keluar dari rumah sakit, termasuk juga tadi kebetulan di seputaran kami ada sekolah, anak-anak pada keluaran dari sekolah untuk berusaha untuk mengevakuasi diri, sudah dihimbau kembali karena waktu yang kita harus waspadai adalah 20 menit kalau himbauan dari BMKG untuk potensi tsunami, sehingga semua berusaha keluar dan saat ini mereka sudah melaksanakan aktivitas normal seperti biasa kembali. Seperti termasuk juga pasien-pasien yang di rumah sakit sudah kembali masuk ke dalam rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit. Demikian Mas Jason. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lainnya Pak Irham, misalnya anak-anak sekolah atau kegiatan perkantoran di sana, apakah semuanya jadi lumpuh total atau seperti apa Pak? Sampai dengan saat ini semua sudah kembali normal, berjalan dengan lancar seperti sedia kala. Baik, lalu bagaimana juga Pak dengan penanganan terkini di sana bagi para korban yang mengalami sejumlah luka Pak? Untuk penanganan terhadap korban ditangani oleh tadi untuk yang Pak Hadi Setiawan itu di Puskesmas Sario yang terdekat di sini. Kemudian untuk Ibu Delce Lahia almarhum dan Ibu Lini Parlan itu ditangani secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Baik, kami nanti akan update lagi bagaimana penanganan terkini. Dari sana terima kasih Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami review kembali bahwa saat ini memang terdapat laporannya beberapa gedung mengalami kerusakan termasuk rumah sakit yang mengalami keretakan di bagian dinding gedungnya. Dan ada beberapa tadi korban yang meninggal dunia yang saat ini sudah ditangani di rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Bayangkara, di mana salah satu korban yang meninggal dunia ini adalah lansia pemirsa. Dan untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan pekerjaan atau sekolah begitu pemirsa, kegiatan perkantoran masih berjalan dengan normal hingga saat ini. Sementara untuk tadi pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang mengalami keretakan juga sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Dan pemirsa, untuk kembali kita mengetahui dari lokasi lainnya, tepatnya di Likupang, kita nanti akan mencoba menghubungi rekan kami yang ada di sana, salah satu warga yaitu Lydia Rotinsulu, tapi sembari menghubungi atau mengejar komunikasi kami bersama dengan Lydia, kita akan lihat lagi kondisi terkini yang ditampilkan secara visual pemirsa, kerusakan rumah yang terjadi akibat guncangan gempa magnitudo 7,6 yang bahkan ini meruntuhkan rumah pemirsa yang ada di sana. Terlihat bahwa dinding dari rumah yang ditampilkan saat ini semuanya hancur begitu pemirsa. Ini gempa 7,3. Ini Pak RT. Dan awalnya memang tadi dalam video tersebut dinarasikan 7,3 kekuatan gempanya, tapi kita lihat data yang dimutakhirkan oleh BMKG yaitu menjadi 7,6 dan berpotensi tsunami. Sampai dengan pukul tadi 7:15 waktu Indonesia Barat, pemirsa, saya masih memantau ada beberapa provinsi atau kabupaten kota yang ditetapkan statusnya siaga pemirsa, yaitu mulai dari kota Ternate statusnya siaga, kemudian Halmahera siaga,
kemudian kota Tidore juga siaga. Ini adalah kota-kota atau kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Sementara selain itu juga di Sulawesi Utara ada kota Bitung dan juga Minahasa bagian selatan yang juga ditetapkan statusnya siaga pemirsa hingga saat ini. Dan informasi terkini memang yang kami coba himpun dari berbagai informasi yang masuk ke redaksi kami, sudah terjadi tsunami juga di wilayah Halmahera Barat. Ketinggiannya kurang lebih sekitar 0,3 meter atau sekitar 30 cm pemirsa yang terjadi di Halmahera Barat. Kami review kembali pemirsa, gempa dengan magnitudo 7,6 ini mengguncang kawasan Bitung, Sulawesi Utara. Dan ini tepatnya terjadi pukul 5.48 waktu Indonesia Barat atau 6.48 waktu Indonesia Tengah. Dan ini gempa yang terjadi di Bitung berkoordinat di 1,25 lintang utara dan 126,27 bujur timur atau sekitar 127 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara dengan kedalaman pemirsa 62 km. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.